Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa midadakal jari wa jama'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah majlis Jalsatul Isnin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat sehat afiat sehingga kita dapat berjumpa lagi di malam yang mulia ini. Dan juga kita mohon doanya, katanya Tante Sri lagi masuk rumah sakit, lagi drop, ya baru masuk tadi. Ya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat, Allah angkat segala penyakitnya, ilaha diniyah niyatun salihah, dan juga buat keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, perjumpaan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita sehingga kita selalu menghadiri malam mulia ini, yaitu malam majlis Jalsatul Isnin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat selalu, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan membahas sedikit tentang awsafun nabi, sifat-sifat nabi fil lisan, dalam lisannya. Ya, kemarin kita membahas tentang sifat-sifat nabi, tentang apa? Kemarin apa? Udah pada lupa ya, apa? Kasih sayang Nabi. Sekarang kita membahas tentang fil lisan, lisannya Nabi. Jadi Rasulullah SAW mempunyai tutur kata yang lembut, tutur kata yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun Nabi berucap, bertutur kata bukan dengan hawa nafsu, ya, tetapi segala ucapan Nabi, tutur kata Nabi, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu memang dididik langsung oleh Allah, ya. Bahkan dalam hadis la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap Nabi, tidak berbuat sesuatu perbuatan yang Nabi kerjakan atau Nabi lakukan kecuali mendatangkan kebaikan, ya. Jadi Nabi itu ucapannya baik, tutur katanya baik. Bahkan sifat-sifat Nabi itu sebutkan, wa idza kallaman nas faka'annama yanjuna min kalamihi ahla thamar. Itu Nabi kalau berbicara dengan sahabat-sahabat atau penduduk Mekah, penduduk Madinah, siapapun, ya, mau dari orang-orang dari kaum muslimin ataukah orang-orang kafir Quraisy, Nabi itu ucapannya indah. Ya, fakana yanjuna min kalami ahla thamar, bagaikan kita memetik buah yang manis dari ucapan Nabi. Ya, Nabi itu ucapannya enak didengar. Beda kalau kita ya, datang-datangan. Kalau lagi moodnya bagus, ucapannya bagus. Kalau moodnya lagi nggak enak, waduh, nggak enak,
Ya, makanya anak-anak itu apalagi di belakang udah punya ibu-ibu semua ya, udah punya anak. Ya, udah pada menikah semua di belakang ini kan. Setengah menikah, setengah jomblo. Iya. Makanya kalau kita didik anak itu, kita ngasih contoh yang baik. Ya, ucapan kita yang baik, pasti anak itu bakal ngikut. Pasti bakal nyontoh. Iya, makanya kadang-kadang di sekolah itu kita didik baik, tutur kata yang baik. Tetapi ketika pulang dari sekolah, beda bahasanya. Sebab di sekolah itu macam-macam. Ada orang tuanya yang didik anaknya, ada juga orang tua yang ngajari anaknya bahasa kotor. Itu di Timika itu ada panti asuhan, namanya Hubbur Rasul. Panti asuhan namanya Hubbur Rasul. Jadi anak-anaknya itu ada dari Tual, dari Ambon, dari Papua, macam-macam. Kadang itu umur-umur seperti Ahmad ini Ismail, 8-9 tahun, dia berantem aja, ambil pisau di dapur, mau tikam-tikaman, kejar-kejaran. Itu sampai ustadznya bingung lihat anak-anaknya. Ketika dihelai, nggak mau. Habis itu damai selesai, ditanya, siapa yang ngajarin kamu begitu? Bilang, bapak saya sama ibu saya kalau berantem bawa pisau. Jadi anak-anak itu contoh, subhanallah, baku tikam. Ini gara-gara ulahnya orang tua. Kadang juga orang tua berantem sama tetangga bawa parang. Anak kecil itu contoh, orang tua begini ya, kalau lagi marah bawa pisau. Anaknya bakal contoh, subhanallah. Ya, kadang kita ini marah juga, marah sama tetangga, marah sama istri, marah sama suami, bahasa kotor. Anak-anak pas contoh, oh, dia bakal ngikuti. Benar nggak, Bu? Bu? Iya, makanya ucapan itu harus yang baik. Ucapan yang baik. Anak-anak itu bakal ngikuti apapun itu. Itu kemarin di Timika itu, panti asuhan Hubbur Rasul, saya bilang, Ustadzah sanggup ya ngurus mereka ini? Ya Allah, Bib, kita ini sebenarnya udah gak kuat. Sebab mereka ini, saya ini kan orang Jawa, Habib, buat panti asuhan di sini. Cuma ngelihat wataknya orang-orang ini ya, orang-orang mereka nih ya, subhanallah, saya nggak kuat kadang-kadang. Kadang itu kalau dia berantem aja, berantem, lempar-lemparan batu. Ya Allah, lempar-lemparan batu. Biar lempar-lemparan batu di mana? Dalam ruangan lempar-lemparan batu. Ambil batu dari luar, dia lempar. Sebab biasaan orang tuanya. Orang tuanya ngelihat orang gila, diambil batu, dia lempar. Anak-anaknya ikut juga, kebiasaan. Makanya kita nih anak orang tua atau kakak, ini kakak nih, pastikan kakak punya adik, punya nggak adik? Punya, ajari yang baik, biar contoh yang baik itu mereka akan ikuti. Setiap ada bahasa yang nggak baik, tegur, nggak boleh ngomong gitu, nggak baik. Ya, sebab makanya sekolah ini mana ada gurunya sekarang mau ngelarang. Sekarang aja gurunya pukul muridnya gara-gara ngerokok, kasus HAM, nggak bisa ngapa-ngapain sekarang guru. Dulu kita waktu SD dihajar kita pakai kawat, pakai rotan. Sekarang mana ada guru sekarang? Makanya sekarang banyak guru itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab apa? Orang tuanya banyak protes. Padahal guru itu ngedidik anak-anak itu jadi baik. Iya. Ini atau mic ada dua tapi sama aja. Iya. Jadi Rasulullah SAW mempunyai tutur kata yang baik. Iya. Bahkan lagi disebutkan di sini, wa idza takallama fa ka'anna durru yaskutu min dzalikal kalam. Itu Nabi kalau berucap, ya, bagaikan mutiara-mutiara yang keluar dari lisannya. Indah. Mutiara bagus gak mutiara? Banding kerikil? Ya bagusan mutiara lah. Mutiara ini kan susah dapatnya kan? Ya, harganya juga mahal. Ini Nabi berucap bagaikan mutiara yang keluar.
Idza tabassama mithli habbil gamam. Itu Nabi kalau tersenyum, ya tersenyum. Kalau kita kan tersenyum tergantung siapa yang kita senyum. Kadang senyum kita kayak sinis, ya berarti lagi jengkel. Ya, kalau Nabi itu tersenyumnya aja, ya di sini bagaikan butiran-butiran embun yang sejuk, ya enak. Ya. Nabi ini murah senyum, beda sama kita. Ya. Bahkan ada sahabat yang diriwayatkan oleh Ruwiyah Jazir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama. Ya, jadi ada satu sahabat yang bernama Jazir. Beliau ini semasa dia masuk Islam, ya, dia nggak pernah melihat orang itu yang banyak senyum kecuali Nabi. Banyak senyum, iya, senyum wajahnya, setiap dilihat senyum, iya, murah senyum. Kalau sekarang juga murah senyum bahaya ya. Kalau ada cewek kita senyum, aduh, apa nih? Iya kan, jangan murah senyum juga, ntar pikirannya mau apa nih senyum-senyum nih. Iya, jadi sama kita senyum, murah senyum, ya. Terus Nabi itu juga tertawa. Wa kana duhikar Rasul sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tertawanya Nabi itu tersenyum. Ya, sampai kadang-kadang gigi rahamnya itu nampak. Ya, pernah perang Handak Rasulullah itu tertawa sampai gigi rahamnya nampak. Ya, ya gini, nampak kan? Ada suaranya. Beda bagi kita, ngakak seperti kayak orang kesurupan, iya kan? Tertawanya sampai seperti kayak orang kesurupan jin. Nabi itu tersenyum, tertawa, ya beda lah sama kita ya, senyumnya kita. Makanya kalau kita tersenyum, kita niatkan ikuti Nabi, biar dapat sunnahnya, dapat pahalanya. Ya, makanya hati-hati ya, ya lisan ini bahaya. Mau dengar cerita nggak nih? Ini kayaknya udah pada lapar nih, perempuan-perempuan udah pada gosip. Iya, di belakang udah pada gosip. Cuma saya mic-nya ini agak ini. Mau dengar cerita nggak nih? Pernah suatu waktu kejadian di daerah Timur Tengah. Ya, ada orang, masya Allah, orang ini dikenal orang baik. Iya, orang soleh. Subhanallah. Tahu-tahu dia meninggal. Subhanallah. Ketika dia dikubur, tetangga kuburan ini yang masih hidup, dia mendengar suara hanin, tangisan orang tersebut. Tiap malam dia rasakan. Kayak orang disiksa begitu. Setiap hari begitu. Sampai setahun lamanya. Subhanallah, sampai setahun udah gak kedengaran lagi suara itu. Tahu-tahu ada orang soleh, fuqaha, bermimpi berjumpa dengan orang tersebut. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa kamu selama setahun ini saya dengar tangisanmu dalam kubur, ada apa? Sedangkan kamu ini kita tahu, masya Allah, orang saleh. Dia bilang, apa gerangan? Dia bilang, saya dulu pernah berucap sesuatu. Gara-gara ucapan itu saya mendapatkan teguran dari Allah. Belum azab ya, baru teguran doang. Teguran itu roh saya dikurung, ya, disiksa begitu. Tanya, apa ucapanmu? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala engkau mendapatkan teguran. Ini baru teguran ya, belum diadab ya, belum disiksa ya. Katanya saya pernah waktu hidup melihat gerombolan orang lagi membaca maulid. Terus saya sempat ngomong gitu kan, mal faedah qiraatul maulid? Apa sih keuntungannya baca maulid? Subhanallah, gara-gara ngomong gitu doang dapat teguran dari Allah, setahun dikurung rohnya. Ya Allah.
Gara-gara itu doang, padahal maulid tahu sendiri. Awalnya bacaan Quran ada, salawat ada, biografi sejarah Nabi ada, semuanya ada. Gara-gara ngomong gitu doang. Tapi sekarang nih kita lihat subhanallah sosial media, ya Allah, kadang subhanallah, kadang kita ngikut kecimbrung. Iya, ada orang gosip nih, kita hidup mau memang tong dia ini. Kita nulis juga, memang dasar laki-laki semua pembohong. Iya, kadang juga kita bilang laki-laki dasar wanita semuanya pembohong. Misalkan subhanallah gara-gara ngetik doang ntar dihisap oleh Allah. Hati-hati. Iya kan? Jangan kita ikut-ikut kecimbrung di situ. Ya. Urusannya terserah, mau ijazah palsu ke jangan ikut sama kita sudah. Ya Allah, rame sampai sekarang gak ketemu-temu tuh ijazah. Ditaruh di mana kadang? Ya, Gunung Kidul kali. Udah jangan usah ikut-ikut sudah kita. Kita doain aja ya, biar ijazahnya muncul. Enggak usah ikut-ikut kita. Gosip macam-macam nih, berita lah, apalah ya, koruptor lah, maling. Kadang kita ikut maling, dasar maling. Belum tentu, barangkali dia utusan atasan yang nyuruh dia jadi maling. Maka jangan kita ikut dah. Jangan ngetik, jangan ngomong. Ntar gara-gara itu ya Allah dapat teguran setahun. Makanya mending yang apa namanya, yang faedah aja, yang baik-baik kita ucapin. Makanya di Al-Quran disebutkan mayal fitu min gaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Apapun yang kalian ucapkan tidak luput dari dua malaikat, raqib dan atid. Raqib apa tugasnya? Masya Allah. Atid apa? Ini dua malaikat ini standby. Gosip, catat gosip hari ini. Bahas ijazah palsu, dapat juga nih. Apalagi nih, ya Allah. Jadi jauh saya ikut-ikut dah. Ya, kita banyak doain aja, ya Allah mudah-mudahan Indonesia selamat dari fitnah, mudah-mudahan ya para koruptor dapat hidayah, biar kembali kepada Allah. Banyak berdoa. Makanya berkat majlis-majlis inilah mungkin wasilah biar Indonesia ini selamat. Iya kan, biar pemimpinnya orang baik, orang jujur, orang amanah, ya. Ya mudah-mudahan masih panjang sebenarnya. Ini jamnya jam 2 terus dari kemarin. Nggak berubah-berubah. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang selalu menjaga lisan kita, perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap kita atas kelalaian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma ini yang bisa sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.